Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dan di sini kami akan mempresentasikan terkait laporan keuangan untuk bisnis manufaktur. Berikutnya, baik perkenalkan nama saya Fatma Kusuma Dewi dengan NPM akhir 177. Perkenalkan, saya Nailul Izal Ramadhani dengan NPM akhir 196. Perkenalkan, nama saya Nalai Haq dan nomor akhir 179. Saya Denis Saisi dari NPM Akhir 202. Baik, yang pertama adalah laporan keuangan untuk bisnis manufaktur. Next. Laporan keuangan bisnis manufaktur ini serupa dengan laporan keuangan pada perusahaan jasa maupun dagang, namun sedikit memiliki kompleks di bagian laporan laba rugi dan neraca. Hal ini dikarenakan perusahaan manufaktur memproduksi barang yang dijual, yang kemudian akan dicatat pada biaya produk, sehingga pelaporan biaya produk inilah yang akan memengaruhi neraca dan laporan laba rugi. Next. Selanjutnya, neraca untuk bisnis manufaktur. Suatu bisnis manufaktur memerlukan 3 jenis persediaan pada neracanya sebagai berikut. Yang pertama, inventoris bahan. Persediaan ini terdiri dari biaya bahan baku langsung dan tidak langsung yang belum memasuki proses manufaktur. Contohnya, kayu, senar gitar, lem, dan amplas. Yang kedua ada inventaris pekerjaan dalam proses. Persediaan ini terdiri dari bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik untuk produk yang telah masuki proses manufaktur tetapi belum selesai. Misalnya gitar yang sedang dirakit. Yang ketiga ada persediaan barang jadi. Inventaris ini terdiri dari produk-produk yang telah jadi yang belum terjual. Gambar tersebut mengilustrasikan pelaporan persediaan di neraca untuk bisnis perdagangan dan manufaktur. Basic Land Stores Incorporated hanya melaporkan persediaan barang dagangnya. Sebaliknya, Gitar Legenda melaporkan persediaan barang jadi, barang dalam proses, dan bahan baku. Di kedua neraca tersebut, persediaan dilaporkan di bagian aset lancar. Baik, berikutnya ada laporan laba rugi untuk bisnis manufaktur. Pengertian, apa sih laporan laba rugi itu sendiri? Nah, laporan laba rugi atau income statement adalah laporan keuangan yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu, khususnya pendapatan atau penjualan, yaitu lalu ada beban atau biaya yang terjadi, dan laba atau rugi bersih. Nah, pada bisnis manufaktur, struktur laporan laporan laba rugi lebih kompleks dibanding dengan bisnis dagang, karena perusahaan memproduksi barang, bukan hanya membeli dan menjual. Nah, perbedaan laporan laba rugi dari bisnis manufaktur dan dagang. Yang pertama, bisnis dagang yaitu barang yang dijual, barang yang dijual itu dibeli dari pemasok, lalu menghitung HPP dengan pembelian bersih dan persediaan barangnya itu hanya satu yaitu berupa barang dagang. Lalu untuk bisnis manufaktur, barang yang dijual itu diproduksi sendiri dan menghitung HPP yaitu harga pokok produksi atau HPPD yang akan menjadi HPP. Dan persediaan ada 3 jenis, yaitu yang pertama bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Berikutnya, ada komponen utama laporan laba rugi manufaktur, yaitu yang pertama ada penjualan, total penjualan dari produk yang dijual, yang kedua ada harga pokok penjualan atau HPP, bagian tersulit pada manufaktur karena HPP dihitung mulai dari proses produksi. Nah, HPP manufaktur berasal dari persediaan barang jadi awal, lalu ditambah dengan harga pokok produksi atau HPPD, dan barang jadi tersedia untuk dijual. Dikurangi persediaan barang jadi akhir dan akan menjadi harga pokok penjualan. Berikutnya, ada komponen utama berikutnya yaitu C adalah bak kotor yang dimana penjualan dikurangi dengan HPP, lalu beban operasional yaitu biaya penjualan atau marketing dan distribusi, biaya administrasi dan umum, lalu yang terakhir adalah laba bersih yaitu sama dengan laba kotor dikurangi dengan total beban operasional. Berikutnya,
Kunci penting untuk kita memahami terkait harga produksi atau membuat sebuah laporan harga pokok produksi, yang dimana HPPD ini dihitung di laporan harga pokok produksi atau LHP, ini wajib pada manufaktur. Sebagai contoh, di sebelah kanan ada laporan harga pokok produksi pada gitar legenda. Berikutnya, ini ada contoh laporan laba rugi manufaktur dari gitar legenda, sudah terstruktur dengan baik dan formatnya seperti ini. Berikutnya, Yang selanjutnya itu ada laporan harga pokok produksi. Sebagian besar barang yang diproduksi perusahaan digunakan untuk jualan. Sebagian besar penyusunan laporan laba rugi. Untuk mengetahui total biaya produksi dalam satu periode, perusahaan menyusun laporan harga pokok produksi. Laporan ini merangkum biaya yang terjadi selama proses produksi, mulai dari bahan baku, tenaga langsung, dan juga overhead pabrik, sehingga menghasilkan total biaya barang yang diproduksi selama periode tersebut. Nah, ini adalah format untuk statement of cost of goods manufacture atau harga pokok produksi. Nah, ini ada contoh dari Legend Glitters tentang laporan di gitar legenda. Nah, cara menyusun HPP produksi yaitu satu, menentukan biaya bahan yang digunakan. Contohnya itu persediaan bahan baku awal $65.000 ditambah pembelian $100.000. Nah, menghasilkan total bahan baku tersedia $165.000. Nah, setelah dikurangi persediaan akhir sejumlah $35.000, biaya bahan baku yang digunakan adalah $130.000. Nah, kedua yaitu menentukan total biaya produksi. Nah, total biaya produksi tahun 2008 adalah $284.000 yang terdiri dari bahan baku langsung yang digunakan dan juga tenaga langsung dan juga biaya overhead, yaitu menentukan biaya barang yang diproduksi. Biaya barang produksi adalah $290 beroleh dari total biaya produksi yaitu $284 ditambah persediaan barang dari proses awal $30.000 dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir yaitu $24.000. Nah, ini yang sebelah kiri itu ada laporan harga pokok produksi dari Legend Glitter yang nantinya akan dimasukkan ke income statement di Legend Glitters. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.